Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci yang mulia, bulan yang agung, yaitu Ramadan Karim. Alhamdulillah. Di dalam banyak riwayah, di dalam banyak kitab tarikh Islam atau sirah nabawiyah, dilukiskan, digambarkan bagaimana kira-kira Nabi Muhammad SAW dan sahabat menyambut datangnya bulan Ramadan. Nabi Muhammad dan sahabat menyambut Ramadan dengan begitu antusias, dengan begitu gembira, dengan begitu bahagia. Bagaimana tidak bahagia, kata sahabat, bagaimana tidak bergembira, kata sahabat, ketika Nabi Muhammad di dalam salah satu khutbahnya menjelang Ramadan, Nabi Muhammad menyampaikan kabar gembira bahwasanya akan datang bulan Allah, bulan di mana di dalamnya dipenuhi dengan barokah, dengan rahmah, dengan maufirah. Ramadan memang bulan yang khusus, bulan yang istimewa. Kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'imi'ati di'fin illa sauma fa innahu li wa ana ajri bihi. Puasa itu adalah untukku langsung, kata Allah, dan aku pula yang akan mengganjarnya, yang akan membalasnya. Illa sauma fa innahu li wa ana ajri bihi. Ini menunjukkan bahwasanya memang Ramadan itu adalah bulan keutamaan, bulan yang khusus. Maka wajar ketika Nabi dan sahabat bersuka cita menyambut datangnya bulan Ramadan. Bahkan Nabi mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum datangnya bulan Ramadan. Nabi mempersiapkan diri, menjaga kesehatan biar ketika berada dalam Ramadan, Nabi prima kesehatannya. Nabi juga mempersiapkan jiwa rohani. Makanya di dalam bulan-bulan sebelum Ramadan, terutama bulan Sya'ban, Nabi menghabiskan banyak hari-harinya dengan berpuasa. Sampai sahabat dan Aisyah itu bingung karena menyangka Sya'ban bagian dari bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaannya, apakah sekarang kita betul-betul sungguh berbahagia? Apakah kita sungguh-sungguh bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan? Pertanyaan ini hanya bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Sebagai pengingat, sebagai self-reminder bagi kita. Bisa jadi banyak orang yang mengaku gembira, yang mengaku senang dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi hanya berhenti di lisan saja. Di hati siapa yang tahu? Di hati kita masih sering merasa berat, menggerutu, waduh sebentar lagi mau puasa lagi. Ada buku yang nyaris selalu saya baca ketika Ramadan tiba. Buku ini ditulis oleh seorang wartawan yang baik, almarhum Rusdi Matari. Kira-kira di dalam buku ini dikisahkan ada seorang sufi yang nyeleneh. Jadi di setiap bulan Ramadan si sufi nyeleneh ini menyentil kesadaran keberislaman umat atau orang-orang di mana dia tinggal. Si sufi ini tinggal di desa itu. Dia selalu menyentil kesadaran keberislaman orang-orang di sekitarnya ketika Ramadan tiba. Si sufi nyeleneh ini bilang orang-orang ini tidak pernah bahagia, tidak pernah benar-benar bahagia ketika menyambut Ramadan. Kita banyak pura-pura, kata si sufi nyeleneh itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah ibadah yang diwajibkan. Dan sesuatu yang diwajibkan biasanya sesuatu yang memberatkan dan tidak menyenangkan. Itulah kenapa kata si sufi nyeleneh ini, kita sering pura-pura. Bayangkan, kata si sufi nyeleneh ini, andaikan saja bulan Ramadan itu tidak diwajibkan, meskipun dijanjikan banyak pahala yang berlipat ganda, dijanjikan dengan kemaafan ilahi di dalamnya, pasti banyak orang yang akan melewatkan Ramadan dengan sia-sia. Lah diwajibkan saja banyak orang yang melewatkan Ramadan dengan sia-sia. Apalagi tidak diwajibkan. Begitu kira-kira kata si sufi nyeleneh ini.
memang berat menyambut dengan gembira bulan Ramadan. Itulah mengapa saya ingat sekali di kampung dulu di Madura, anak-anak sejak kecil, karena biasanya di Madura itu kan anak-anak sejak kecil ngaji di surau atau di langgar. Setiap bulan Sya'ban, anak-anak disuruh oleh orang-orang tua, oleh guru, oleh ustadz untuk berkunjung, bersilaturahmi ke rumah-rumah tetangga, meminta maaf. Dan anak-anak begitu sangat bergembira karena biasanya setelah bersilaturahmi, setelah berkunjung ke rumah-rumah tetangga, anak-anak diberikan aneka jajanan. Dan anak-anak bergembira. Saya mengenang masa kecil itu sebagai kenangan yang begitu menggembirakan. Saya kira itu tradisi yang bisa kita lihat bagian dari orang-orang tua dulu, guru-guru kita dulu di kampung, melatih, mendidik anak-anak sejak kecil untuk antusias, untuk gembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Saya kira di tempat-tempat lain juga ada tradisi serupa. Ya. Di Jawa misalnya kita mengenal tradisi punggahan. Biasanya tradisi ini diisi dengan istighosahan, dengan bersih-bersih desa, dengan nyekar misalnya, ya, mendoakan orang-orang tua dahulu yang meninggal terlebih dahulu. Atau di Sumatera, di Jambi ya, di masyarakat Merangin yang Muslim misalnya ada tradisi bebantai dan besambo. Jadi sebelum Ramadan tiba, masyarakat Muslim di sana biasa punya tradisi motong hewan hasil ternak mereka. Dan kemudian mereka memakannya bareng-bareng sambil berdoa agar diberikan kelancaran untuk menjalani bulan Ramadan. Sekaligus juga ungkapan syukur mereka bisa sampai di bulan Ramadan. Makanya tadi tradisi punggahan di Jawa disebut tradisi punggahan karena berasal dari bahasa Jawa, munggah, yang berarti naik. Orang-orang Jawa menganggap bulan puasa itu bulan yang tinggi, yang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Sehingga tradisinya disebut tradisi punggahan atau munggah tadi, yang naik. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kira-kira ulama-ulama terdahulu di Nusantara, di Jawa, ulama-ulama Jawi, mengajak masyarakat, melatih masyarakat, membiasakan masyarakat untuk antusias ya, untuk bergembira, untuk berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan dengan pendekatan-pendekatan kultural. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang betul-betul merindukan Ramadan. Semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang bergembira dengan pengertian gembira yang tidak hanya berhenti di lisan tetapi sampai di hati dalam menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.